Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi pada pembahasan materi elastisitas dan aplikasinya. Pada bagian yang lalu kita sudah membicarakan materi keseimbangan harga beserta dengan contoh soalnya. Maka pada pembahasan materi ini kita ulang sedikit untuk pembahasan yang sudah kita lakukan minggu lalu berupa pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Hanya mereview apa yang sudah kita bicarakan pada minggu yang sebelumnya. Pengenaan pajak atau pemberian subsidi atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Tentunya hal ini akan mempengaruhi terhadap harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Karena pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang tersebut menyebabkan harga jual barang menjadi naik. Maka setelah dikenakan pajak, maka produsen akan mengalihkan beban pajak yang diterimanya kepada konsumen, yaitu dengan cara menawarkan atau membebankan pada harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, pengenaan pajak terhadap harga jual barang ini berpengaruh terhadap harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Sedangkan jumlah keseimbangan atau jumlah permintaan menjadi turun atau lebih sedikit. Pembebanan pajak tetap sebesar T pada setiap unit barang yang akan dijual, menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas secara sejajar. Jika sebelum pajak persamaan penawaran, kita sudah bahas sebelumnya adalah P sama dengan A per B plus 1 per P kali Q, maka setelah pajak persamaan penawaran menjadi P sama dengan A per P ditambah 1 per P ditambah T sebagai komponen pajak, di mana P adalah harga dan Q adalah jumlah barang serta T adalah konstanta atau besaran pajak yang ditetapkan. Kita lihat pada contoh soal yang ada di halaman ini. Diketahui misalkan fungsi permintaan suatu barang dengan persamaannya P sama dengan 15 min Q. Kemudian fungsi penawaran suatu barang adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kepada barang tersebut dikenakan pajak tetap sebesar Rp3 per unit. Maka kita diminta untuk menentukan titik keseimbangan harga dan jumlah barang tentunya pada saat sebelum dan sesudah pembebanan pajak sebesar Rp3 per unit tadi. Maka jawabnya adalah permintaan atau soal ini diminta untuk dicari keseimbangan pasar sebelum pajak berapa, kemudian keseimbangan pasarnya setelah pajaknya berapa, dan tentunya diminta juga untuk menghitung besarnya pajak yang dibayar oleh konsumen berapa, dan yang dibayar produsen berapa, sehingga total yang diterima besarnya pajak masuk ke kas negara atau pemerintah itu berapa. Maka kita akan hitung, kita masukkan dulu fungsi permintaan
atau persamaan permintaan adalah P sama dengan 15 min Q. Fungsi penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Selanjutnya kita gunakan rumus keseimbangan, di mana QD sama dengan QS. Jadi untuk mencari titik Q dan P. QD sama dengan QS, tinggal kita masukkan rumus dengan asumsi bahwa P sama dengan 15Q, maka QD sama dengan 15 min Q. Sedangkan QS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Maka dengan persamaan penyelesaian matematika sederhana didapatkan 15, Q-nya kita tahu tadi 3, 15, 3 ini pindah ke kiri jadi minus, 0,5 Q, min Q dipindah ke kanan menjadi plus, jadi 12 sama dengan 3 per 2 Q, Q sama dengan 24, dibagi 3 sama dengan 8. P sama dengan 15 min Q sama dengan 15 kurangi 8 sama dengan 7. Jadi keseimbangan sebelum ditetapkannya pajak terjadi pada titik harga Rp7 karena kita tahu P adalah price, harga Rp7 dan Q atau Q adalah quantity atau jumlah permintaan dalam unit sebanyak 8. Selanjutnya kita akan lihat maka keseimbangan pasar sebelum pajak adalah, ingat P sama dengan 7, Q sama dengan 8, maka titik koordinatnya adalah 8,7. Di dalam kurva kita lihat garis horizontal adalah jumlah atau Q, sedangkan garis vertikal adalah price atau P. Jadi penulisannya titik koordinatnya 8, 7. Kemudian kita akan hitung berapa nilai keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak tadi. Setelah ada pajak, maka fungsi permintaannya masih tetap. Fungsi permintaan itu adalah fungsi yang dikenakan kepada konsumen. Sedangkan pajak itu selalu dikenakan kepada posisi atau fungsi penawaran pihak penjual. Jadi, fungsi penawaran berubah menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus T. T ini adalah komponen pajaknya. Maka, P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 3 sama dengan, kita sederhanakan karena ini ada dua komponen angka yang sama, maka 3 plus 3 sama dengan 6 plus 0,5 Q. Sehingga titik keseimbangan setelah ada pajak, supply sama dengan demand. Kita samakan, persamaannya adalah 15 min Q sama dengan 6 plus 0,5 Q. Jadi P yang sini adalah permintaan, 6 di sini adalah fungsi penawaran. Jadi 15 dikurang 6, persamaan matematika sederhana, 0,5 Q plus Q, 9 sama dengan 3 per 2, Q sama dengan Q sama dengan 9 kali 2 dibagi 3 sama dengan 6. Masukkan angkanya, P sama dengan 15 min Q sama dengan 15 kurangi 6 sama dengan 9. Mudah bukan? Jadi, keseimbangan setelah ditetapkannya pajak terjadi pada tingkat harga 9 dan jumlah permintaan barang 6 unit. Kemudian, setelah kita tahu harga keseimbangan setelah pajak, maka kita akan menghitung besarnya pajak total value yang diterima oleh pemerintah atas pembebanan pajak sebesar Rp3 per unit tadi. Maka, pajak yang harus dibayar oleh konsumen
produsen dan yang diterima pemerintah kita akan hitung juga. Berapa nilainya? Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah T sama dengan P aksen dikurangi P, di mana T sama dengan P aksen tadi adalah nilai harga setelah kena pajak 9 dan P adalah harga barang sebelum dikenakan pajak 7 sama dengan 2. Harga setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak. Kemudian beban pajak yang ditanggung produsen dengan rumus T produsen sama dengan T kecil adalah ketentuan pemerintah tadi Rp3 per unit dikurangi T konsumen adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen. Pajak yang ditanggung konsumen tadi udah tahu berapa? Kita 2. Maka T pertanggungan pajak yang ditanggung oleh produsen sama dengan 3 dikurangi pajak yang ditanggung konsumen sama dengan 2 sama dengan 1. Maka beban pajak yang ditanggung produsen adalah Rp1. Jumlah total pajak yang diterima pemerintah dari seluruh transaksi yang sudah dilakukan antara produsen dan konsumen tadi dapat dihitung dengan T sama dengan pajaknya dikalikan Q. Q adalah keseimbangan pasar setelah kena pajak tadi. Di awal tadi kita lihat besarnya Q adalah 18. Pajak yang dikenakan pemerintah berapa? 3, karena 3 tadi ditetapkan di awal. Kemudian Q-nya adalah 6. Jadi di awal 6 ini adalah jumlah keseimbangan setelah kena pajak. Maka jumlah yang diterima pemerintah adalah 18. Demikian pembahasan pada bab ini, kita akan lanjutkan pada bab berikutnya.